Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Henny Masiku dengan NIM 220209552022. Saya kelas PTIKI angkatan 2022. Baik, di sini saya akan membahas mengenai sejarah singkat bahasa Indonesia, dan mungkin saya akan menyinggung sedikit mengenai pentingnya mempelajari sejarah bahasa Indonesia. Teman-teman ada yang tahu tidak? Bahasa Indonesia itu lahir pada tahun berapa? Nah, teman-teman, jadi bahasa Indonesia itu lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar yang membuat yang pertama itu bertumpah darah, yang satu tanah Indonesia, yang kedua berbangsa, yang satu bangsa Indonesia, dan yang ketiga menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia bertumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Jadi, bahasa Indonesia yang bertumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Nah, bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Buktinya dengan ditemukannya prasasti di Palembang. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranaragi berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno dipakai pada zaman Sriwijaya. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perhubungan antara suku di Nusantara. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pentingnya mempelajari sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Artinya, sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Dengan mempelajarinya, kita akan dilatih untuk berpikir dan mengolah informasi kita untuk mengajarkan berimajinasi dan mengumpulkan banyak informasi. Yang kedua itu dapat memberi inspirasi. Artinya sejarah mencatat banyak nama-nama pahlawan yang bisa memberi kita inspirasi untuk terus mempertahankan dan membangun negeri. Sangat banyak pahlawan yang bisa kita ambil sebagai contoh untuk bisa terus mempertahankan negeri. Yang ketiga itu memberi pengetahuan akan perbedaan budaya. Dengan mempelajari sejarah, kita mengetahui bahwa persatuan dengan kebudayaan lain akan lebih memajukan bangsa dan negara. Dengan adanya persatuan dalam perbedaan, kita bisa membangun dan memajukan negeri. Teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai sejarah singkat bahasa Indonesia. Dan apabila ada kesalahan, salah pengucapan dalam
Apa yang jelasan saya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.